Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrilda Sapinan dari kelas TI 4L. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang konsep dasar sistem komputer. Definisi dari komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara saling terhubung antar satu dengan yang lainnya, dapat menerima input berupa data dan diproses dalam suatu sistem dan dikeluarkan dalam bentuk sebuah informasi. Terdapat tiga istilah penting dalam komputer, yaitu adalah input atau data, yang kedua pengolah data, dan ketiga output atau sebagai informasi. Pengolah data dengan menggunakan komputer dikenal dengan pengolah data elektronik PDE atau Electronic Data Processing EDP. Struktur dari komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara dari tiap komponen yang saling terkait atau terhubung satu sama lain yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolah data yang berupa hard copy atau kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. Komponen-komponen dari sistem komputer terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu adalah input device. Yang perangkat masukan adalah hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data atau perintah ke sistem komputer. Input device ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu adalah perangkat input langsung atau perangkat komputer yang bisa langsung diproses atau digunakan tanpa adanya konfigurasi. Contohnya yaitu adalah seperti mouse, keyboard, flash disk, CD, DVD-ROM, webcam, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu adalah perangkat input tidak langsung. Perangkat input komputer yang tidak bisa langsung digunakan, melainkan harus melalui proses tertentu, contohnya hard disk. Yang kedua yaitu adalah output device. Perangkat keluaran adalah hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti gambar, suara, ataupun dokumen hard copy. Contohnya seperti monitor, printer, plotter, atau speaker. Yang komponen yang ketiga yaitu adalah iPorts. iPorts ini adalah suatu port di mana setiap port di bawah kontrol prosesor. Digunakan untuk memasang perangkat tambahan seperti flash disk, macam-macam port sebagai berikut, yaitu adalah port paralel, port serial, port PS2, port USB, port VGA, port audio, dan port LAN. Komponen yang keempat yaitu adalah CPU. CPU ini adalah Central Processing Unit, perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama pada suatu komputer dan dapat menerima atau melaksanakan perintah dari perangkat lunak atau software. Yang kelima adalah memori. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer yang bersifat sementara ataupun permanen. Memori terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah memori internal, di mana memori internal ini adalah memori utama yang dapat langsung diakses oleh prosesor. Biasanya data yang disimpan dalam memori ini adalah program data. Yang kedua yaitu adalah memori eksternal. Memori tambahan sebagai penyimpanan data atau program maupun bersifat permanen seperti hard disk, flash disk, dan floppy disk. Yang ketujuh yaitu adalah data bus. Data bus ini adalah jalur perpindahan data antar modul pada sistem komputer. Biasanya masing-masing seluruhnya hanya bisa membawa 1 bit data. Oleh karena itu, jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer. Data bus biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Yang ke-7 yaitu adalah address bus. Adalah jalur yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang ditulis atau dibaca. Yang ke-8 yaitu adalah control bus. Control bus ini adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol pengguna data, akses ke data bus maupun address bus.
Kontrol bus biasanya terdiri dari 5 sampai 10 jalur paralel. Kita masuk di fungsi dasar dari sistem komputer. Beberapa dari fungsi dasarnya yaitu adalah yang pertama, komputer harus dapat memproses data. Yang kedua, dalam pengolahan data, komputer memerlukan unit penyimpanan sehingga diperlukan mekanisme penyimpanan data. Yang ketiga yaitu adalah interaksi dengan perpindahan data yang jauh atau dari remote device komputer melakukan proses komunikasi data. Yang keempat yaitu adalah sebagai fungsi perpindahan data antar muka atau interface. Kita masuk dalam keuntungan menggunakan komputer. Ada beberapa keuntungan yang dapat kita dapatkan dari menggunakan sebuah komputer. Yang pertama itu adalah kecepatan. Di sini operasi komputer terjadi melalui sirkuit elektronik. Waktu data, perintah, dan informasi mengalir melalui sirkuit, maka data, perintah, dan informasi tersebut dipindahkan dengan kecepatan yang maksimal. Komputer di sini memproses miliaran bahkan triliunan operasi dalam 1 detik. Yang kedua itu adalah kepercayaan. Komponen elektronik dari komputer modern dapat diandalkan karena komponennya tersebut jarang mengalami kerusakan dan informasi yang diberikan komputer ya cukup akurat dan tidak dapat salah seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah konsistensi. Di sini jika diberikan input yang sama maka komputer akan memproduksi hal-hal yang sama secara konsisten dan menghasilkan hasil yang bebas dari kesalahan. Asalkan perintah dan input yang kita masukkan itu benar. Yang keempat yaitu adalah penyimpanan. Komputer mampu menyimpan data dan dapat diproses kapanpun dan dimanapun kita butuhkan. Yang kelima yaitu adalah komunikasi. Dapat terhubung dengan satu sama lain dengan beberapa cara dan lebih mudah untuk berbagi atau menerima file tanpa dibatasi jarak dan waktu. Di sini ada beberapa klasifikasi komputer yang terbagi lagi. Yang pertama itu berdasarkan ukurannya. Itu adalah grid komputer atau superkomputer, mainframe komputer, mini komputer, workstation, desktop komputer. Berdasarkan karakteristiknya yaitu adalah single processor, multiprosesor atau parallel system, personal komputer, distribusi sistem, dan cluster system. Dan berdasarkan jenis data yang diolah yaitu adalah digital komputer. Di sini adalah komputer yang mengolah data berdasarkan input dari pulsa elektronik yang bersifat abstrak. Analog komputer yang mengolah data berdasarkan input dari keadaan lingkungan. Komputer yang nyata seperti suhu dan kelembaman. Yaitu lagi tuh hybrid komputer yaitu adalah gabungan komputer digital dan analog. Itulah tadi pemaparan beberapa materi dari saya mengenai tentang sistem dasar komputer. Di sini saya akan mengakhirinya dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.